Saya juga mengelola yang namanya website sejarah, namanya arungsejarah.com. Kemudian ada juga Tanalu, itu subdomainnya ya, subdomain. Jadi saya buat subdomain semua daerah yang ada di Sulawesi Selatan, mungkin nanti seluruh Indonesia. Tapi domainnya itu adalah www.arungsejarah.com. Jadi itu nanti banyak termasuk artikel-artikel dosen-dosen sejarah. Kami juga buat di situ nanti berita sejarah. Nah, terkait pembuatan berita ini, dulu waktu masih cetak belum ada media online, itu ada namanya lead dalam berita. Lead itu ketika dia sudah dibaca, dia sudah paragraf, ketika sudah dibaca itu sudah tahu apa isinya. Tapi untuk lebih detail lagi, ada tadi Pak Iwan menyebutkan sebagai konsep piramida terbalik. Itu dulu namanya lead, tapi sekarang kan tidak ada lagi lead. Kecerdasan anak itu 100% dari ibunya, ya kan? Gitu. Jadi bapak ini tidak ada menyumbang sedikit pun secara DNA, tapi mungkin dalam proses nanti ya menyumbang. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Nah, bonus demografi ini harus kita manfaatkan betul. Paling tidak literasi sejarah budaya yang kita lakukan ini bisa memberikan kontribusi yang baik, paling tidak dari sekian banyak peserta ini, ya saya berharap 20% saja yang bisa muncul. Kalau memang tidak bisa, kenapa? Karena apa yang kita posting itu paling tidak kita angkat sejarah budaya tentang luhur. Saya satu-satunya penulis tentang sejarah budaya, paling banyak buku saya tentang luhur. Sekarang sekitar 30-an mungkin buku yang saya buat tentang luhur. Ya. Ada yang kenal saya ya? Kalau ada yang kenal Ridwan Anwar, nah itu saya. Nah, itu bisa di searching di internet. Kalau dicari namanya itu langsung ada. Saya di Wikipedia, ada di Google lah, rata-rata. Paling banyak menulis tentang itu. Kenapa? Karena saya menganggap ini utang kultural saya sebagai orang yang lahir di Palopo, yang lahir di Tanah Luhur. Karena saya bukan orang kaya, tidak bisa berkontribusi secara finansial, jadi paling tidak berkontribusi secara pikiran intelektual. Ya, ya barangkali begitu sedikit pengantar dari saya. Program ini diinisiasi oleh teman-teman dari komunitas Arung Sejarah Budaya, dan ini kami fokus memang pada kami fokus pada bagaimana kita memperbanyak literatur tentang sejarah budaya khususnya di Tanah Luhur ini. Nah, program ini kami mendapat bantuan dari Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Ristek ya sekarang, Kementerian Pendidikan Pusat. Jadi kami bekerja sama dengan kementerian, dan ini kami berharap nanti apa yang kita hasilkan dari acara ini bisa menghasilkan tulisan. Yang sudah membuat tulisan terserah apakah mau buat yang baru untuk berita. Nanti ini bentuk berita ya, jadi agak berbeda itu kalau kita menulis artikel biasa atau berita biasa dengan berita sejarah budaya. Yang paling penting itu adalah sumber yang harus kita dapatkan. Saya lihat kalau di Facebook kan banyak bertengkar mengenai sejarah budaya, tapi sumbernya itu kata nenek saya. Nah itu. Dan luar biasa bertengkarnya karena gara-gara perusahaan akibat kata nenek saya itu.
gitu. Padahal neneknya belum tentu ingat, neneknya belum tentu ikut itu persoalan, neneknya belum tentu ingat terus. Daya ingat kita kan rendah, lemah gitu. Salah satu yang membuat saya menulis karena daya ingat saya itu lemah. Jadi saya harus membuatkan menjadi buku sehingga dia tertinggal gitu. Saya selalu bilang bahwa ketika sejak mahasiswa saya bawa materi, ketika orang bertanya kenapa menulis, saya bilang begini, saya menulis untuk membuatkan nisan-nisan bagi kubur saya. Semakin banyak buku yang saya buat, maka semakin banyak nisan yang saya buat yang akan menjadi penanda bahwa saya pernah hidup. Jadi sekaya apapun kalian, sekaya apapun kita, kalau kita tidak memberikan penanda bagi kehadiran kita di dunia ini, maka kita akan hilang begitu saja. Sekarang medianya sangat luar biasa karena ada lewat Facebook, ada media sosial dan lain-lain, ada website dan sebagainya. Saya mau memberitahukan pada siapapun di dunia ini bahwa saya pernah hidup gitu. Ketika saya nulis ensiklopedia sejarah dulu tahun 2005, belum saya sebar itu buku, ternyata sudah ada yang tersebar di dunia. Ada di Belanda, waktu itu saya tawarkan teman untuk beli buku, untuk kirimkan buku ke Keitel Verleden. Ternyata di buku itu sudah ada di sana. Jadi dan coba di searching ensiklopedia itu ada di perpustakaan dunia mana saja. Ada di KITLV, ada di Australia, dan menyebar di seluruh dunia buku yang saya buat itu. Itu memberikan tanda bahwa saya pernah hidup itu. Kalau kita mati dan tidak memberikan tanda bahwa kita pernah hidup, ya mungkin hanya keturunan kita. Mungkin di atasnya sudah lupa siapa namanya nenekku lagi. Apalagi kalau ada di atasnya lagi itu pasti sudah lupa itu. Jadi ingat, nah kalau kita ada buku seperti itu, mungkin 100 tahun, 200 tahun ke depan orang masih mengingat bahwa ada pernah yang bernama Ridwan Anwar hidup di dunia. Baik, kita langsung saja, mudah-mudahan atas kerjasama lebih spesifik lagi adalah artikel itu jenis karya tulis yang berisi pendapat, gagasan, kritikan, saran terhadap topik atau peristiwa atau persoalan yang sedang dibahas dan seterusnya. Jadi di sini letaknya perbedaan antara artikel dan berita. Kalau berita itu pendapat penulis tidak bisa masuk di tulisan itu. Tapi kalau artikel, opini atau esai, pikiran atau pendapat penulis bisa dimasukkan di tulisannya. Paradigma berita itu dulu ya di zaman Orde Baru dan awal reformasi ada istilah the best news is the best news. Jadi sesuatu hal yang negatif itulah berita yang terbaik. Misalnya konflik. Ya, ini sangat berbeda dengan berita yang biasa yang tadi Pak Iwan sampaikan ya. Kalau berita biasa itu biasanya dikutip itu orang yang masih hidup. Kalau berita sejarah yang terkait dengan masa lampau yang kemungkinan besar tidak kita bisa dapatkan pelaku sejarahnya atau orang yang merasakan itu biasanya kita mendapatkan dari sumber-sumber. Tadi Pak Iwan juga menyebutkan bisa saja juga dari sejarawan, ada beberapa dipaparkan ya, itu harus ke sumber-sumber. Apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya ini bagian daripada proses nanti untuk membuat skripsi. Masih ada baik, demikian untuk acara hari ini. Kami atas nama Ketua Komunitas Arum Sejarah Budaya Sawini Gading mengucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir pada hari ini. Kegiatan ini dilaksanakan atas bantuan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi kami dari komunitas Sawini Gading itu dapat bantuan dari pusat sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini. Meskipun tanpa bantuan, kami sering juga melakukan kegiatan seperti ini. Yang seperti saya ceritakan di Makassar itu kami membuat pelatihan itu 200 siswa, bahkan kemarin 400 guru untuk penulisan artikel. Nah, kegiatan ini kami inginkan supaya nanti saya berharap ya kita semua yang hadir pada hari ini dengan adanya grup itu, kalau bisa kita membentuk satu komunitas
kedepannya nanti kita bisa saling bertukar informasi. Kebetulan saya banyak menulis tentang buku tentang sejarah budaya, itu paling tidak